Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmat Tambusai dari Pendidikan Matematika 5, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini akan mempresentasikan seminar proposal matematika saya. Nah, seminar proposal matematika saya atau juga proposal skripsi ini dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Sistem Persamaan Linear 3 Variabel atau SPLTP. Ditinjau dari kemampuan presentasi matematis siswa di kelas 10 SMA Negeri 2 Percut Setuan. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah seminar matematika ini adalah Ibu Siti Salamah Guru Ginting MPD. Baik, mungkin langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar proposal saya. Nah, di sini pada bagian bab 1 atau latar belakang, pertama saya di sini menjelaskan mengenai pengertian pendidikan. Bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena pendidikan pada umumnya merupakan usaha sadar yang dilakukan individu atau kelompok untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian nilai-nilai moral dan juga keterampilan dengan proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik dan lebih berguna bagi kehidupan dan juga masyarakat ke depannya. Kemudian, pendidikan juga sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan memiliki nilai strategi dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan juga terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pendalaman diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bahwa pendidikan di sini jelas bukan hanya dalam kecerdasan secara akademik, tapi juga dalam penumbuhan dan penanaman karakter. Kemudian di sini saya juga menuliskan di latar belakang bahwa siswa yang tidak menyukai matematika itu penyebabnya karena matematika adalah pelajaran yang sangat sulit untuk dimengerti. Kemudian memiliki rumus-rumus yang perlu dihafal sehingga siswa lebih mudah untuk mengerjakan soal matematika bila yang langsung dijawab daripada soal tersebut membutuhkan pemahaman apa yang ditanya dan diketahui. Namun, siswa akan kebingungan jika mengerjakan soal matematika berbentuk soal cerita. Bahkan ada yang tidak mampu dalam menyelesaikan soal matematika jika dalam soal cerita ataupun penalaran umum. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, saya sebagai peneliti mengambil judul dengan judul Analisis Kemampuan Pemecah Masalah Matematika Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Sistem Persamaan Linear 3 Variabel atau SPLTP ditinjau dari kemampuan representasi matematis siswa di kelas 10 yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Percut Setuan. Nah, untuk identifikasi masalah, di sini saya ada mengidentifikasi mengenai bahwa ada 5, di mana yang pertama itu banyak siswa yang berpendapat bahwa matematika adalah bidang studi yang dianggap paling sulit bagi siswa yang berkesulitan belajar. Kemudian, sebagian siswa masih memiliki nilai matematika rendah dikarenakan kemampuan pemahaman konsep siswa terhadap materi yang dipelajari masih kurang maksimal. Lalu, siswa sulit memahami pembelajaran matematika sebagai hafalan karena mereka mengingat matematika itu adalah hafalan. Dan kemudian mereka menganggap matematika membosankan dan kesulitan menjawab soal jika diberikan tipe soal yang berbeda. Nah, di sini saya memberikan batasan masalah yaitu analisis kemampuan pemecahan masalah siswa dalam penyelesaian soal cerita, materi sistem persamaan linear 3 variabel SPLTP ditinjau dari kemampuan representasi matematis siswa di kelas 10 SMA Negeri 2 Percut Setuan. Kemudian untuk rumusan masalah, bagaimana hasil analisis kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan linear 3 variabel SPLTP ditinjau dari kemampuan representasi matematis siswa di kelas 10 SMA Negeri 2 Percut Setuan. Nah, adapun tujuan penelitian saya yaitu adalah bertujuan untuk
Menjadi tujuan dari penelitian ini menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP ditinjau dari kemampuan representasi matematis siswa di kelas 10 SMA Negeri 1 dan Negeri 2 Percut Setuan. Nah, adapun manfaat penelitian dilihat dari manfaat teoretis dan juga manfaat praktis. Kemudian manfaat praktis ini dibagi menjadi 4, di mana manfaat bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan juga bagi peneliti lainnya. Nah, untuk manfaat teoritis ini adalah penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembelajaran matematika khususnya terhadap pembelajaran matematika yang memiliki penyelesaian bertahap. Kemudian secara manfaat praktis, yang pertama bagi siswa, dengan penelitian ini siswa dapat mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah dalam matematika, khususnya dalam soal cerita sesuai indikator pemecahan masalah. Kemudian bagi guru, terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, sebagai upaya guru untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, sebagai bahan pertimbangan guru dalam menggunakan metode untuk kegiatan pembelajaran matematika, dan juga mendapatkan inovasi terbaru mengenai siswa tentang kemampuan representasi matematika siswa. Dan bagi sekolah yaitu digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan dan mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Serta bagi peneliti lainnya terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, dan sebagai bahan kajian dalam mengungkapkan alternatif pembelajaran untuk menganalisis kemampuan representasi matematis siswa dan menambah wawasan dalam mengajar matematika. Kemudian untuk bab 2 di sini masuk kepada kajian teori. Kajian teori ini terbagi menjadi 6 subbab. Yang pertama kemampuan pemecah masalah matematika, yaitu makna pemecah masalah, langkah-langkah pemecah masalah matematika, lalu soal cerita matematika, representasi matematis, materi SPLTP, kemudian kerangka berpikir dan penelitian relevan. Nah, di sini untuk bagian makna pemecahan masalah itu adalah di mana pemecahan masalah sebagai kegiatan yang meliputi mengidentifikasikan kecukupan data untuk pemecahan masalah, kemudian membuat model matematika dari suatu situasi atau masalah sehari-hari, lalu memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika dan atau di luar matematika, dan menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal, serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban. Dan yang terakhir, menerapkan matematika secara bermakna. Kemudian langkah-langkah pemecahan masalah matematika ini ada beberapa. Yang pertama, memahami masalah atau understanding the problem. Kemudian merencanakan permasalahan, devising a plan. Kemudian melaksanakan rencana pemecahan masalah, carrying out the plan. Kemudian pengecekan kembali kebenaran penyelesaian atau looking back. Dan untuk soal cerita matematika ini, yang pertama memahami soal atau masalah, di mana masalah biasanya disajikan secara tertulis. Lalu menentukan hubungan yang ada dengan soal yang pernah diselesaikan dan juga pengertian-pengertian yang pernah dimiliki. Lalu menemukan strategi dan mengidentifikasi struktur soal, menggunakan model yang telah ditentukan untuk memperoleh jawaban, melakukan perhitungan, pembuktian dan penentuan himpunan penyelesaian, menafsirkan hasil yang diperoleh, serta menganalisis metode penyelesaian. Untuk representasi matematis sendiri memiliki pengertian yang pertama, di mana berdasarkan beberapa pendapat ahli, disimpulkan bahwa representasi matematis merupakan bentuk seseorang dalam mengkonklusikan argumen-argumen atau mengkomunikasikan argumen-argumen dalam bentuk matematis dengan cara tertentu untuk menemukan solusi dari masalah. Untuk materi SPLTP sendiri itu biasanya seperti contohnya menentukan himpunan penyelesaian dari SPLP. Kemudian untuk kerangka berpikir, tujuan belajar matematik adalah semua jenjang pendidikan, yaitu mengarah pada kemampuan peserta didik pada pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemecahan masalah diperlukan pemahaman materi dan juga kemampuan representasi yang baik dari peserta didik. Dengan representasi masalah yang semula dianggap sulit dan sukar untuk dikerjakan menjadi lebih mudah dan sederhana, sehingga solusi dari masalah tersebut lebih mudah untuk ditemukan. Dan penelitian relevan di sini ada beberapa. Yang pertama, mengambil dari judul skripsi milik Agus Triyono yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa Kelas 8 SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Kemudian skripsi yang kedua yaitu Analisis Representasi Matematis Siswa SMP dalam memecahkan masalah matematika konseptual.
Selanjutnya untuk bab 3 yaitu terdiri menjadi 6 subbab. Ada pendekatan metode, kemudian latar penelitian atau lokasi dan waktu, lalu subjek penelitian, prosedur pengumpulan data terbagi menjadi 3, wawancara, observasi, dokumentasi, lalu teknik analisis data dan juga pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data. Nah, untuk pendekatan metode, saya pribadi menggunakan metode kualitatif atau yang dikenal juga metode naturalistik. Kemudian untuk latar penelitian, lokasi sendiri berlangsung di SMA Negeri 2 Percup Setuan dan pada waktu semester ganjil untuk tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian untuk subjek penelitian sendiri terdiri dari 2 kelas yaitu 10.5 dan 10.6, terdiri dari 72 siswa. Dan prosedur pengumpulan data wawancara dilaksanakan secara terstruktur maupun tak terstruktur, kemudian observasi secara langsung di lapangan dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar, dan dokumentasi, baik arsip data maupun dokumen-dokumen dari hasil pembelajaran siswa baik di luar sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian teknik analisis data itu ada reduksi data dan pengecekan secara ulang ataupun pengecekan kembali. Lalu pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data itu ada beberapa tingkatan untuk representasi matematis. Yang pertama, sangat tinggi yaitu antara 76% sampai 100%, kemudian tinggi antara 50% sampai 75%, lalu sedang antara 25% sampai 50%, rendah 1% sampai 25%, serta sangat rendah 0%. Baik, mungkin itu saja presentasi dari seminar proposal matematika yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Aulia Rahmat Musai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.